Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur praktikum yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan perakitan rangkaian sesuai dengan skema yang telah diberikan. Yang kedua, membuat program untuk ESP32 pada Arduino IDE. Yang ketiga, mengunggah program ke ESP32 untuk membaca data kecepatan motor berdasarkan nilai PWM yang telah diberikan. Yang ketiga, mengidentifikasi data hasil dari pembacaan menggunakan MATLAB. Yang keempat yaitu mendapatkan nilai transfer function sesuai dengan hasil di MATLAB. Oke, di sini kita udah merangkai rangkaian yang bisa membaca PWM serta RPM dari motor ini. Ini rangkaiannya yang telah kita rangkai sebelumnya. Izinkan saya menjelaskan ya sedikit saja. Di sini ada pin di ESP32, ada pin 25 dan 26 disambungkan ke in 1 dan in 2. Setelah itu di bagian 12 volt kita sambungkan ke 12 volt. Ini nanti bakal sambung sama power supply. Setelah itu di grounding, ini telah saya sambungkan tiga-tiganya, yaitu dari motor, dari ESP sama dari drivernya. Setelah itu di sini juga sudah saya sambungkan dari motor, terutama ya diperhatikan bagian warna yang di bagian sebelah sini itu warna putih sama merah untuk di motor, dan warna kuning ini di pin 34 di ESP32. Setelah itu di warna biru dia ini dapat 5 volt dari driver. Oke. Sama terakhir ini untuk enable A nya dia sambung ke ESP32 di D15. Baik, ini adalah programnya. Sebelum kita run, kita harus compile terlebih dahulu, dan kami sudah mengcompilenya dan menguploadnya. Jika program ini berhasil diupload, ini adalah hasil dari outputnya. Jika sudah, kita cek untuk serial monitor. Kita lihat di sini PWM sudah sampai 139 sampai 140, sedangkan RPM-nya belum karena kita belum memberikan tegangannya. Kita berikan tegangan yang kita ambil dari oscilloscope, dari power supply. Bisa kita lihat di sini motor mulai berputar, dan RPM bisa kita lihat lagi di PWM 160-an. RPM sudah berada di kecepatan 60,32 sampai 61. Dan kita reset. Bisa kita lihat hasilnya di serial monitor kembali. PWM mulai dari 1 dan kecepatan masih 0. Sekarang sudah memasuki PWM 60 dan RPM masih tetap 0. Sudah mulai bergerak. Di PWM 60 bergerak dari RPM 4 sampai RPM 20 di PWM 70-an. Mulai bergerak kembali. RPM ini terdeteksi oleh sensor encoder dalam motor, dan encoder ini sebenarnya juga bisa menghambat pergerakan motor tersebut. Tetapi untuk kita agar bisa melihat seberapa kecepatannya, kita perlu encoder tersebut. Dan sekarang sudah ada di PWM 255 dengan RPM kecepatannya 73. RPM-nya tetap stabil di 73 meski selisih komanya berubah-ubah dari 80 sampai ke 90-an. Bisa kita lihat kecepatan motornya lebih cepat dan tetap konstan.
tanpa pengurangan dan kenaikan kecepatan. Oke, bisa dilihat ini kita mendapatkan hasil dari serial monitor dari Arduino IDE. Ini hasilnya kita pindahkan di Excel, kemudian kita akan mengidentifikasinya di MATLAB. Yang pertama kita membuat nama dari workplace-nya. Terserah kita mau memberi nama apa saja. Ya, kita beri nama hasil, kemudian kita double klik, dan kemudian ini kita pindahkan hasil dari Excel tersebut ke MATLAB. Bisa dilihat ya, ini sudah ada perpindahannya dari nilai dari Excel ke MATLAB tersebut. Langsung kita menuju ke apps, terdapat di atas ya, apps, kemudian kita ke sistem identification, dan bisa kita mulai untuk mengotak-atik nilainya. Yang pertama kita memencet atau mengeklik import data, kita pindah ke time domain data. Kemudian akan muncul dari import data tersebut. Pada bagian input kita beri nama dari yang kita namakan di awal. Jadi kita beri nama hasil dengan row 1, dan kemudian untuk outputnya itu untuk yang kedua. Kemudian langsung kita import. Muncul ya di situ langsung di bagian my data. Di situ terlihat plot dari sinyal tersebut sangat tidak rata, yang dimana yang di atas itu nilai dari RPM-nya dan yang di bawah itu bagian dari nilai PWM-nya, sangat linear. Kemudian pindah, kita mencet ke transfer function-nya, dan kita memberikan pool nilai value-nya 2 dan zeros-nya 0. Di situ hasil dari transfer function-nya sudah keluar, dan kita bisa melihat grafik output-nya juga ya, untuk perbandingannya antara RPM dan juga PWM-nya. Dan kemudian kita masuk ke TF1, hasil dari transfer function-nya, dan di situ bisa kita lihat bahwasanya sistem identifikasinya menunjukkan input dan outputnya menghasilkan angka tersebut.